Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik Semakin Gila Semakin Asik. Si Marcel ini atau si rambut merah ini belagunya minta ampun, begonya minta ampun, bodohnya minta ampun, tololnya minta ampun, bahkan sombongnya minta ampun. Dia pikir kecerdasannya itu adalah merupakan yang terbaik saat ini. Dia mampu memberikan bukti-bukti bahwa apa yang dilakukan oleh dukun-dukun ini adalah sebuah trik. Jadi selama ini kita dibohongi oleh para dukun ini. Kita dicuci otaknya oleh para dukun ini. Si Marcel ini lupa, bro. Di zaman Nabi Sulaiman, dukun ini sudah ada. Di zaman Nabi Muhammad ada. Bahkan di zaman Nabi Musa pun itu ada. Mereka sakti-sakti loh. Beda gitu antara dukun dengan pesulap. Beda. Meskipun ada trik, yaitu cuma cangkang doang. Pada dasarnya mereka punya kekuatan gaib yang luar biasa. Di zaman Nabi Sulaiman ada seorang jin yang mampu memindahkan istana Ratu Balkis dalam kedipan mata. Artinya apa? Banyak jin-jin ini yang sakti mandraguna. Bahkan bisa mengalahkan kekuatan dari Nabi. Dia pikir bahwa kecerdasan si Marcel ini akan bisa mengalahkan kesaktian dari para dukun-dukun ini. Itu salah besar, bro. Wong dukun ini ada toh dalam Al-Quran juga. Qul a'udzu birabbil falak. Kita disuruh untuk berlindung, untuk waspada, berlindung kepada yang menguasai subuh. Siapa? Tuhan. Kenapa harus berlindung kepada yang menguasai subuh? Ya karena di waktu subuh itulah, di saat kita terlengah, dukun-dukun ini melancarkan serangan-serangan, sihir-sihir, kejahatannya kepada kita. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk-makhluknya. Kita semua tahu wa khalaqnakum azwaja, wa Allah menciptakan sesuatu berpasang-pasangan. Ada manusia baik, ada manusia jahat, ada jin yang baik, ada jin yang jahat. Nah, yang dimaksud oleh ayat ini dari manusia-manusia yang jahat, bahkan dari jin-jin yang jahat. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dari kejahatan malam jika sudah gelap gulita. Jadi kejahatan ini dilancarkan sejak malam hari sampai subuh. Para dukun-dukun ini melancarkan kejahatannya baik secara fisik maupun non fisik itu ketika kita lengah, ketika kita tidur terlelap,
maka disitulah mereka melancarkan kejahatannya kepada kita atau kepada manusia yang diinginkannya. Wa min syarrin nafasati fil uqad, dari kejahatan para penyihir, para dukun yang selalu meniupkan pada ubun-ubun. Jadi dari sini udah jelas, di Quran aja diterangkan bahwa dukun itu ada. Dukun itu bukan trik, dukun itu bukan sulap. Dia memang menggunakan kekuatan gaib untuk menzolimi seseorang. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan manusia-manusia yang dengki kalau dia dengki. Jadi orang-orang yang dengki, benci, itu udah pasti akan melakukan kejahatan kepada kita. Oleh karena itu solusi yang terbaik supaya kita tidak bisa disantet, tidak bisa dijahati oleh para dukun, para penyihir, tidak bisa dizolimi ketika malam tiba sampai subuh, jadilah kalian orang-orang yang baik dan tidak berbuat jahat. Si Marcel atau si rambut merah ini sombong. Orang-orang yang sombong pasti akan kena getahnya cepat atau lambat. Yang dia lawan ini bukan kelompok sembarangan, bukan manusia-manusia sembarangan. Mungkin para dukun yang sakti di Indonesia ini masih membiarkan dia untuk ngoceh sampai ngaco. Tapi jika suatu saat tiba, ketika dia lengah, coba kita perhatikan akan jadi apa si Marcel ini. Apakah masih hidup atau sudah mati? Dan saya pastikan dia akan terkena karmanya atas kesombongan yang dia perbuat selama ini. Saya aja nggak berani sampai nantang-nantang gitu, karena kesombongan itu bisa menghilangkan kehebatan yang kita punya. Kesombongan itu bisa melemahkan ilmu yang kita punya. Si Marcel sudah sombong, si rambut merah sudah sombong, pasti cepat atau lambat dia ini akan jadi tai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.